Halo guys, jadi aku mau sharing ke kalian tentang TBC usus berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Jadi awal mula yang aku rasa itu perut aku itu sakit, sebah, terus seperti kayak orang sakit mah guys. Jadi di perut aku tuh benar-benar gak nyaman, bahkan tidur aja tuh gak nyaman. Mau madep kanan, mau madep kiri itu bener-bener kayak gak enak dan keras di perut aku. Dan setiap malam itu aku suka keringet dingin yang kayak sampai basah rambut aku, badan aku semuanya lepek gitu kan. Dan gejala berikutnya yang aku rasain itu adalah berat badan aku itu kan memang gemuk ya guys, jadi kayak berat badan aku itu tuh turunnya lumayan tuh 20 kiloan ada. Cuman kan aku berpikir kalau itu adalah sakit mah biasa, karena aku udah berobat ke klinik, dibilangnya pun aku itu mah dan dikasih obatnya juga obat mah. Nah saat itu ya aku nggak berpikir macam-macam dan aku minum aja obat dari dokter itu, tapi aku ngerasa nggak ada perubahan gitu guys. Lalu puncaknya beberapa bulan berikutnya itu aku pergi makan sama suami aku malam minggu itu posisinya, aku inget banget. Terus pada saat itu selesai makan perut aku tuh masih sakit yang kayak parah gitu, kayak sakit orang mau haid tapi nggak haid. Tapi ini sakitnya tuh beda. Kalau orang haid itu kan sakitnya yang sakit banget gitu ya guys, ini tuh juga sakit banget tapi rasanya kayak entar sakit, entar hilang, entar sakit, entar hilang gitu guys. Jadi kayak setiap 5 menit sekali gitu, 5 menit sakit banget, tiba-tiba hilang, terus tersakit lagi kayak gitu. Terus aku memutuskan untuk pulang, bilang ya udah kita pulang aja. Akhirnya aku pulang. Pada saat aku pulang, perut aku masih sakit banget dan udah aku kompres air hangat juga masih tetap sakit guys. Jadi suami aku bilang mau nggak dibawa berobat. Terus kata aku nanti aja deh, tunggu jam 12 malam. Kalau memang jam 12 malam itu masih sakit, oke lah kita berobat ke rumah sakit. Aku pikir begitu. Akhirnya aku tunggu sampai jam 12 malam, tapi perut aku tuh makin sakit gitu, bener-bener kayak sakit banget lah gitu guys. Akhirnya setelah jam 12 malam aku ngerasa perut aku masih sakit banget. Akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, dokter menduganya itu adalah usus buntu guys. Karena memang aku juga berpikir mungkin usus buntu, karena aku itu suka pedes banget gitu kan. Jadi aku pikir mungkin usus buntu ya. Akhirnya dirawat lah pada malam itu sama dokter, disuruh dirawat di rumah sakit itu. Dan setelah itu besokannya aku disuruh USG di bagian usus buntuku. Pas aku USG ternyata bener guys, ternyata tuh bengkak katanya di bagian usus buntuku itu. Kata ya udah, aku berpikir ya udah deh dok, jadwalin operasi aja, aku bilang gitu. Dan emang dokternya juga bilang menyarankan untuk dioperasi kalau usus buntu, karena memang kalau usus buntu itu kan memang harus segera dioperasi sebelum nanti ususnya itu pecah dan segala macem lah ya, yang menurut keterangan medis. Akhirnya urus lah semua, aku ronsen paru juga, paru aku oke, bagus. Sampai akhirnya aku dijadwalkan operasi gitu guys. Pada saat aku dioperasi, dokter bedahku kan udah ngebelek nih, setelah udah dibuka nih perut aku. Pas dicek ternyata itu aku bukan usus buntu guys. Suami aku dipanggil lah ke ruang operasi. Pak maaf, ini sepertinya bukannya usus buntu pak, tapi ini sih saya menduganya ini TB usus, dibilangnya gitu sama dokternya. Tapi saya juga belum bisa memastikan karena belum ada hasil lab, kata dokternya. Terus suami aku sempet yang kita orang awam dan tahu istrinya dioperasi dan ternyata harusnya bukan dioperasi kan kayak pasti kaget gitu lah ya guys. Pasti kan kaget ya guys. Akhirnya suami aku tuh bilang, terus gimana dok solusinya? Sedangkan ini udah dibelek nih, udah dioperasi. Terus jadi istri saya ini harusnya gimana? Pengobatannya tuh gimana? Biar dia nggak ngerasain sakit lagi tuh harus gimana? Terus dokternya bilang sebenarnya kalau emang ini ternyata bener TB usus, cuman pengobatan aja pak, rutin katanya. Dengan minum obat aja rutin. Terus suami aku bilang, tapi ini udah di black terus gimana? Gitu kan. Akhirnya sama dokternya,
Ya udah Pak, nanti ini di apa namanya, karena ini nggak jadi dioperasi usus buntu, jadi nanti kita ini lagi lah, kata gitu istilahnya, mungkin ditutup lagi lah apa gimana ya, aku juga kurang paham karena kan pada saat itu aku udah minum obat bius ya, jadi aku tidur gitu guys. Tapi memang aku masih denger aja gitu, cuman aku nggak sadar banget gitu guys. Terus sudah akhirnya pas sudah selesai, kata besokannya kan dokter aku visit karena saat itu aku masih dirawat kan setelah dioperasi, tapi ternyata bukan dioperasi. Dan memang pada malam itu aku ngerasa aku galau banget, aku sedih banget karena aku udah berpikir, aku udah takut karena ini penyakit apa nih, aku takutin itu penyakit yang parah yang bikin aku tuh amit-amit nauzubillah, ya Allah jangan sampai nanti dulu gitu kan. Kayak aku udah mikir kesana aja gitu guys, karena aku kayak takut jadinya. Akhirnya besokannya dokter bedahku, dia bilang katanya usus aku ini tuh seperti frozen, katanya saling menempel kayak gini. Kalau istilah medisnya aku nggak tahu, aku lupa namanya apa, pokoknya intinya usus aku itu tuh keras dan dia saling menempel seperti frozen, kayak es batu gitu loh guys, membeku. Akhirnya sama dokter cuman mungkin dibersihkan lah atau gimana. Memang saat itu setelah habis operasi itu perut aku udah agak lebih enak kan, udah nggak sesakit awal itu, nggak terlalu gitu guys. Terus dokter bedahku bilang nanti akan dijadwalkan sama dokter paru untuk visit ke aku gitu. Jadi ya itu awal mulanya, dan ya sempat aku bikin shock juga karena akhirnya aku dioperasi, aku dibelek gitu, meskipun hasilnya itu bukan gitu. Cuman ya aku, namanya kita orang awam ya guys, gimana sih rasanya kita udah dioperasi tapi ternyata sebenarnya sakit kita tuh bukan itu gitu. Terus memang kata dokternya untuk TBC usus ini tuh sebenarnya hampir nggak ada gejalanya. Jadi ya kadang orang datang ke rumah sakit itu memang udah sangat parah kata dokter, sampai kayak udah nggak bisa BAB, udah nggak bisa kentut gitu, kayak udah separah itu gitu. Dan untungnya ya memang sih, meskipun aku ngerasa aduh kenapa nih kok udah dioperasi dan segala macam, tapi untungnya lagi akhirnya pas deteksi, masukin hasil lab, hasilnya positif TBC usus, dan dokternya bilang untung kamu segera dilakukan tindakan katanya. Kalau misalnya enggak bisa bahaya kalau TBC usus itu katanya, karena kan nyerangnya di usus gitu dia bilang. Jadi kamu makan, jadi aku pun makan serba salah, jadi makan ntar keluar lagi muntah gitu, terus perut aku tuh sakit, pokoknya bener-bener deh. Terus akhirnya pengobatan udah pulang begitu. Besok bulan berikutnya kan seminggu kemudian dari rumah sakit kan kontrol, terus habis dari seminggu kan sebulan sekali tuh kontrol untuk ngambil obat. Di bulan pertama itu ngerasa aku benar-benar kayak masih sakit banget, kayak makan pun aku tuh serba salah, jadi kayak nggak bisa makan yang kayak pedes-pedes, terus makan makanan aneh. Aku benar-benar kayak clean food gitu loh guys, jadi kayak harus makan makanan yang benar-benar bergizi dan sama sekali nggak pedes. Di bulan kedua itu karena efek obat yang aku minum itu lumayan keras, jadi bikin aku nggak bisa jalan. Masih bisa jalan, cuman maksudnya kayak seperti nenek-nenek yang kalau udah tua banget gitu loh guys. Jadi aku tuh jalannya emang bener-bener sakit, bahkan jongkok aja pun aku nggak bisa, sampai di masuk bulan ketiga keempat kalau nggak salah, aku lupa antara 3 atau 4, itu baru aku udah mulai ngerasa enak, kakiku dibuat jalan masih enak. Tapi di bulan kedua itu itu benar-benar sakit banget guys. Tapi kalian tuh harus ingat ya, kalau misalnya kita minum obat dan ngerasa kita udah baik-baik aja, tapi disuruh dokter pengobatan beberapa bulan, itu harus benar-benar diikutin ya guys, jangan sampai enggak. Nah kalau dokter udah bilang harus pengobatan entah 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, itu memang kita harus benar-benar ikutin ya guys. Memang di bulan pertama, bulan kedua akan terasa sakitnya, di bulan ketiga ya mungkin udah agak menghilang sakitnya, di bulan keempat, bulan kelima itu udah benar-benar kayak enak, badan kita benar-benar enak, apalagi bulan ke-6 itu udah benar-benar enak banget. Dan aku ngerasain sekarang jongkok aku udah bisa, dan aku ngerasa aku udah sehat gitu, aku ngerasain seperti itu. Dan seperti kayak obatnya pun kayak udah ngefek banget ya di aku, berat badanku juga berangsur-angsur menaik gitu kan guys.
Tapi ingat ya guys, di saat kita udah ngerasa enak, udah ngerasa sembuh, tapi anjuran dokter tetap harus diikutin ya. Kalau emang pengobatan 6 bulan, kita harus sabar, harus tetap kuat, kita pasti bisa. 6 bulan itu harus kita jalanin, nggak boleh skip obat di bulan 9, mau 9 bulan, mau 12 bulan, mau 6 bulan, itu kita harus benar-benar nggak boleh skip obat sama sekali ya guys. Karena itu benar-benar ngebantu kita, dan jangan sampai kita tuh akan jadi resisten akan obat, atau maksudnya kita akan kebal gitu sama obat-obat itu. Jangan sampai ya guys, karena kalau misalnya kita putus di tengah jalan terus kita nggak minum obat lagi, itu bahaya, nanti kalian bisa kena TBC yang bener-bener parah gitu. Jadi kalian malah minum obatnya akan 2 kali lipat yang setahu aku, dan menurut dokter paru aku juga seperti itu. Jadi kalau kalian ngerasa udah enak badannya, kalau kalian udah ngerasa sembuh di bulan kelima atau bulan 6 dan kalian akan memutuskan untuk berhenti obat, itu jangan ya guys, jangan ya dek ya. Karena apa? Nanti kalian sendiri yang akan ngerasain sakitnya, bukan orang lain. Cuman kita doang yang ngerasain sakitnya. Orang lain mungkin lihat kita, oh kita sehat-sehat aja, baik-baik aja, tapi kan yang ngerasain kita, yang ngerasain sakitnya tuh kita. Jadi aku mau kalian semua itu, ayo kita sabar, kita sama-sama berjuang, karena penyakit ini nih bisa disembuhkan, bukan penyakit yang mematikan. Memang ini penyakit yang jenisnya itu mematikan, tapi kalau itu telat minum obat, dan kalau itu kita nggak konsisten minum obat gitu guys. Selama kita konsisten minum obat, kita masih sehat, masih berharap untuk sehat, kita rajin, kita disiplin sama obat, insya Allah kita semua bisa sembuh guys gitu. Jadi kalian gak usah takut, tetap harus lebih aware lagi sama kesehatan. Jangan ngerasa sendiri, kita bisa saling sharing di sini, karena banyak kok yang punya penyakit kayak gini gitu, bukan penyakit yang memang harus dikucilkan gitu. Memang aku juga awalnya sempat minder karena sakit ini, tapi karena aku pikir ini adalah penyakit yang bisa sembuh, dan penyakit ini itu kalau kata dokter aku itu, kalau untuk TBC usus dia tidak menular gitu, lebih ke diri kita sendiri nyerangnya gitu. Tapi tetap apapun itu kita juga harus jaga sama lingkungan sekitar kita juga, jangan yang terlalu berlebihan juga, karena semua yang berlebihan juga nggak baik guys. Jadi saran aku buat kalian yang lagi ngerasain di posisi itu, yang lagi ngerasain sakit banget, apalagi kalian baru tahu penyakit itu, please kalian jangan nyerah. Karena kalau aku bisa, kalian pasti bisa. Kalian jangan takut sendiri. Kalian bisa sharing di sini, di konten aku ini. Kalian bisa saling support satu sama lain, karena kita pasti bisa. Intinya kita harus sabar, tetap berdoa sama Allah, tetap intinya kita harus berdoa, sabar, disiplin. Yang penting kuncinya itu adalah disiplin minum obat ya guys. Karena percuma kalau kita hidup sehat tapi kita nggak rutin minum obat, percuma guys. Karena nanti kalian bisa sakit yang sama lagi gitu, karena yang ngerasain sakitnya tuh kita gitu. Jadi boleh yuk teman-teman yang pernah ngerasain sakit ini, atau yang saat ini lagi menjalani pengobatan dan saat ini baru ketahuan penyakit ini, boleh yuk guys kita sharing di sini, supaya kalian tuh nggak ngerasa sendiri, supaya kalian nggak ngerasa sakit kalian itu tuh membebani orang dan membuat kalian yang sakit sendiri gitu. Aku nggak mau kalian seperti itu. Kalian boleh sharing di konten aku, ataupun kalian boleh DM aku buat tanya-tanya seputar penyakit ini, boleh banget ya guys ya. Oke, thank you semuanya, bye bye. Thank you all.